Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monrokova Yuda Windana, NIM 241222057 dari manajemen A5A Pagi. Di sini saya mau mempresentasikan studi kelayakan bisnis 5 soal. Yang pertama itu tentang ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir, yang mana mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional yang membuat penyakit ternak. Yang pertama soalnya itu PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir karena mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, akan tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. Jadi yang pertama yang harus dievaluasi dari PT Jaya Abadi itu dari bisnis ternak, yaitu identifikasi resiko utamanya dulu, yang dimana peternakan kan pasti jika terkena banjir peternakan bisa mengalami sakit atau peternak itu bisa menjadikan ayam-ayamnya itu jadi mati dan barangkali ada kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti kebakaran atau yang musim ayam mati itu ada juga yang ketelatan pasokan pakan, misalkan dari gudang telat kirim pakan kan bisa membuat ayam kelaparan, alhasilnya mati. Sebelum mendatangkan bibit-bibit ayam, dia itu sebelum menebarkan bibit-bibit ayam tuh mereka tuh memberikan semacam semprotan yang mengurangi penyakit. Misalkan nih ada kutu di sekam tersebut atau enggak hewan-hewan yang berada di dalam sekam supaya mati, supaya ayam-ayam tidak memakannya, akhirnya ayam-ayamnya tersebut penyakitan atau gimana gitu kan pasti ada. Nah itu pasti selalu peternak-peternak itu mengoreksi dari sebelum datangnya ayam, kemudian pembesarannya kita cek, minumannya kasih vitamin supaya kestabilan imun di ayam tuh stabil, nafsu makan ayam juga full tanpa adanya gejala penyakit, pasti ada kayak gitu. Baik, selanjutnya gangguan yang terjadi bila beternak itu biasanya kan peternak itu kan ada yang membuat grup seperti investasi ayam tuh, misalkan dipinjami modal 1 juta atau enggak 2 juta, misalkan nanti ayamnya itu laku, misalkan lakunya tuh berapa persen, otomatis omset peternakan itu kan pasti menambah, dapat berapa persen yang dari orang-orang yang berinvestasi di ayam itu kan juga ada biasanya dapat bonus-bonusnya. Kemudian strategi mitigasi resiko, yaitu infrastruktur tahan banjir. Jadi infrastruktur tahan banjir itu kita buat bangunan itu kita desain sedemikian rupa, kita kasih jarak antara tanah sama jarak untuk beternak tuh, misalkan tingginya dibuat 1,5 meter dari jarak tanahnya di bawah. Kan biasanya di bawah itu dibuat, ada tuh yang sekarang peternak terkinian itu di bawah diberikan diberikan sebagai tempat kotoran ayam, kemudian dibuat peternak cacing merah biasanya. Itu kan juga termasuk
lumayan itu dari kotoran ayam itu, kemudian dimakan oleh cacing-cacing tersebut, kemudian kotoran cacing tersebut dipakai untuk menjadikan sebagai pupuk organik. Kemudian manajemen biosecurity, yaitu menerapkan kebersihan terhadap kandang. Jadi namanya peternak kan yang pasti, apalagi peternak ayam kan pasti sering dipikirkan tuh pertama bau kotoran ayam, kemudian kotoran ayam tersendiri. Jadi kotoran ayam tuh ada yang langsung jatuh ke bawah untuk dimakan cacing, ada juga lewat sekam. Jadi kotorannya itu dikasih alas sekam dulu, kemudian selesai terjual diambil perusahaan-perusahaan atau enggak diambil penjual-penjual, kemudian sekam itu diganti atau enggak ditaruh di bawah tadi yang dibuat makan cacing misalnya itu. Jadi perusahaan itu tidak rugi, karena semakin maju kan pasti peternak-peternak itu selalu ingin belajar biar nggak rugi itu peternaknya gimana, biar peternak tidak mengurangi resiko kerugian. Misalkan nih ada bisa dibuat pupuk atau enggak bisa dibuat obat tersendiri, misalkan dari makanan-makanan sayur-sayuran gitu yang bisa mengurangi pembeli. Kemudian nomor 2, menghitung investasi proyek teknologi. Jadi cara menghitung proyek teknologi ini menggunakan NPV. Rumusnya yaitu arus kas bersih dibagi satu ditambah tingkat diskonto 12%, kemudian dikurangi investasi awal, yaitu kemudian analisis IRL, yaitu bila mana IRL-nya 14% lebih tinggi dari tingkat 12 diskonto, maka keputusan proyek tersebut layak dijalankan karena menghasilkan pengembalikan lebih besar daripada biaya modal. Jadi perusahaan ini layaklah untuk dijalankan karena modalnya tuh lebih besar, IRL-nya 14% lebih tinggi daripada diskon 12%, maka proyek layak dijalankan karena pengembalian lebih besar daripada biaya modalnya. Jadi pengembalian dari modal yang didapatkan itu lebih besar, jadi layak untuk dijalankan. Kemudian nomor 3 itu usaha bakery. Usaha bakery ini mempunyai modal investasi 157 juta, kemudian pendapatannya 77 juta, biaya operasionalnya 60-90 juta, laba bersih bulanannya 8 juta. Jadi cara menghitung payback periode investasi awal dibagi laba bersih bulanan, yaitu 157 juta itu dibagi 8 juta sama dengan menghasilkan 19 juta 630 juta per bulan. Itu selama sekitar 1 tahun 64 bulan. Alasan di rumus di atas itu termasuk karena modal awalnya 1,64 juta, maka batas maksimalnya selama 2 tahun. Jadi keputusan tersebut untuk layak dijalankan karena investasinya itu lebih besar dibandingkan laba bersih bulanannya.
Kemudian nomor 4 yaitu bisnis catering. Bisnis catering ini menggunakan rumus BEP, maksudnya porsi, yaitu biaya tetap, kemudian dibagi harga jual per porsi, dikurangi biaya variabel per porsi. Jadi biaya 107 juta ini dibagi 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan 4.280 porsi untuk bisnis catering ini. Jadi jika rata-rata penjualannya bisnis per bulan 2.000 porsi, maka pendapatan yang didapat 2.000 dikali 50.000 sama dengan 100 juta. Kemudian total biayanya, bila total biayanya 107 juta ditambah 2.000 dikali 25.000 sama dengan 157 juta. Jadi total kerugian 100 juta tersebut dikurangi 157 juta, jawabannya minus 57 juta. Jadi bisnis ini tidak menguntungkan karena belum masuk mencapai BEP, karena biaya catering ini terlalu banyak untuk biaya yang dipakai, jadi kurang layak untuk digunakan. Termasuk dari kelayakan bisnis tersebut, rata-rata penjualannya 2.000 porsi, BEP-nya 4.280 porsi. Keputusannya usaha ini tidak menguntungkan karena terlalu banyak kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan ini, jadi kurang menguntungkan kalau bagi saya. Kemudian evaluasi mengenai lokasi pabrik minuman herbal. Minuman herbal kan pasti membutuhkan bahan-bahan baku, yaitu seperti jamu-jamu yang didapat dekat dari pasar. Kemudian faktor yang terjadi bila lokasi pabrik minuman herbal dekat dengan pasar yaitu mempertimbangkan biaya transportasi dulu, biaya hemat atau tidak dalam pengangkutan bahan baku ke dalam truk, bisa termasuk hemat apa tidak. Kemudian biaya distribusi produknya kita hitung dulu apakah menguntungkan atau tidak, atau enggak akan malah menghasilkan kerugian atau menguntungkan gitu. Kemudian kecepatan dalam pemasokan dalam distribusi, karena kan kita sebagai minuman-minuman herbal kan biasanya banyak tuh yang mencari minuman-minuman herbal. Alhasil kita kan selalu membuat produk tuh harus cepat, karena bila kita membuat produk terlalu lamban, alhasil kita itu disaingi oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita harus cepat-cepat menerima bahan baku dari pasar, kemudian langsung diolah, dikemas dengan rapi, kemudian kita kirim ke toko-toko, terus kemudian kita cari di pasar-pasar yang layak untuk kita jualkan herbal-herbal tersebut, seperti pasar-pasar besar-besar gitu. Kemudian biaya operasional ini kita hitung apakah biaya operasional ini terlalu rendah. Alhasil kan kalau terlalu rendah kan pasti hemat, atau enggak itu biaya produknya terlalu banyak, akhirnya kan biaya penjualan herbal ini kan akhirnya kurang karena terlalu banyaknya pengeluaran dari mengelola minuman herbal ini. Jadi kita hitung dulu sebelum membuat minuman herbal dulu, kita hitung dulu apakah biaya ini terlalu boros atau dikit. Alhasil perusahaannya akan lebih berkembang lagi karena omset yang didapatkan lebih banyak. Kemudian dari skala pasar, mungkin dari segi peluang penjualan lebih besar, akhirnya merekomendasikan jika biaya bahan baku mendominasi dan stabilitas pasokan penting,
kita pilih lokasi A jika fokus pada pertumbuhan pasar dan efisiensi distribusi, pilih lokasi B. Kalau saya merekomendasikan tuh bila biaya bahan bakunya mendominasi dan stabilitas pasokannya penting, saya lebih pilih ke lokasi A. Atau jika fokus pada pertumbuhan pasar, saya akan memilih di lokasi B. Kemudian kelebihan dan kekurangan bila kita dekat dalam pemasok bahan baku tanaman herbal, jadi biayanya lebih murah. Kemudian resiko gangguan pasokan bahan bakunya lebih kecil karena kan kita dekat dari pemasok-pemasok herbal tersebut, jadi kita tidak terlalu mengeluarkan biaya-biaya tersebut, tidak terlalu banyak dalam pengeluaran biaya transportasi. Jadi potensi untuk menjaga kesegaran dari herbal ini terjamin karena dari pemasoknya itu sendiri kita dekat. Akhirnya kan kita cepat olah, kemudian kita packing dengan rapi, kemudian kita kirim ke toko-toko atau enggak kita kirim ke mart-mart yang lebih efisien untuk dijual belikan minuman-minuman herbal ini. Kemudian bila lokasi B ini dekat pasar, maka biaya produksinya lebih rendah, kemudian waktu pengiriman produk jadi ke pasar utama lebih cepat karena terlalu dekat kan. Akhirnya kita pengiriman itu lebih cepat, meningkatkan responsi dari pelanggan karena kita pengirimannya cepat, kemudian pelanggan akhirnya suka dalam kita pengiriman karena tidak mundur-mundur, tepat waktu dalam pengiriman. Alhasil pelanggan akhirnya menjadi langganan karena hasilnya jadi menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian lebih mudah melakukan promosi dan distribusi karena lebih rendah dari area pasar utama. Jadi kita karena berdekatan nih dari toko-toko, akhirnya kan kita mempromosikannya lebih enak, lebih akurat karena bila penjualan dari jauh kan kita kan perlu mengenalkan dulu produk kita, kemudian memberikan bukti bahwa pemasok-pemasok kita itu dari pegunungan misalkan, lebih dekat ke perusahaan untuk mengelola kan lebih dekat. Biasanya itu kita harus mendekati ke pembeli-pembeli dulu, konsumen-konsumen dulu, melakukan pendekatan terlebih dahulu supaya pelanggan ini ingin tahu apakah benar yang dibicarakan oleh sales tersebut atau enggak berbeda. Kerugiannya, kekurangan dari perusahaan ini yaitu bila biaya logistik bahan bakunya terlalu tinggi atau enggak bila jauh, alhasil kita kurang menguntungkan dalam penjualan karena terpotong oleh pengiriman atau tempat yang dituju itu terlalu jauh. Kemudian bila ada kendala pasti akan merepotkan bila misalkan kita pengiriman itu ada terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan di kendara tuh bannya bocor atau mesin rusak, macet, akhirnya kan kita pengiriman kan terlambat, akhirnya konsumen tidak puas dengan produk yang kita jualkan karena pelayanannya lama, pengirimannya juga lama, akhirnya pelanggan kurang tertarik. Jadi rekomendasi menurut saya ini bila fokus pengurangan biaya produksi, saya memilih lokasi A
karena kedekatan dengan fasilitas yang diperoleh dari perusahaan tersebut untuk kita cepat dalam memproduksi, kemudian kita packingnya, kemudian kita pengiriman ke toko-toko lebih cepat karena dekat gitu dalam melakukan transportasi ke lokasi toko. Bila fokus pada peningkatan kualitas, saya lebih lokasi B karena di lokasi B ini akses-aksesnya lebih baik ke tenaga kerjanya juga terampil, mempromosikan produk yang kita jual, dan fasilitasnya mendukung dan lebih maju. Misalkan packingnya lebih tertarik, lebih bagus, packagingnya juga dibuat serapi mungkin. Pasti pelanggan akan tertarik untuk mencoba membelinya. Bila membangun fasilitas penelitian dan pengembangan atau R&D di dekat lokasi A, yaitu untuk mendukung inovasi produk. Sebaliknya, jika memilih lokasi B, perusahaan dapat mengembangkan pusat pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan secara lokal. Jadi di nomor A ini untuk mendukung inovasi produk yang mau dijual belikan. Kemudian di lokasi B difokuskan untuk mengembangkan pelatihan untuk misalkan untuk pelayanan perusahaan ke customer, kita lakukan pengembangan lebih maju lagi supaya karyawan tuh semakin tertarik akan produk kita, maka mereka kan pasti membelinya. Kemudian jika produk yang kita jualkan enak, berarti bisa-bisa jadi pelanggan itu akan jadi langganan. Akhirnya perusahaan itu lebih maju, lebih sukses dari perusahaan-perusahaan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.